Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo Astrid Hidayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alam. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Dan kami fokus di sumber daya manusianya, semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai. Seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya, kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju, jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomian. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Dirjen Oda Kemendagri disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonomi dan desain besar penataan daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang diajukan belum juga terlaksana. Apa yang terjadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah.
Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014, khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55 terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam 2 produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan RPP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu. Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah, sehingga sejatinya Pak Pimpinan, kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang ya, sudah disiapkan satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan untuk melanjutkan kebijakan moratorium sehingga PP ini menjadi tertunda. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hadiri perayaan Hari Suci Nyepi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara yang berlangsung hikmat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Menko PMK Pratikno dan Menteri Agama Nazarudin Umar beserta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri puncak perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara yang berlangsung hikmat ini mengusung tema Manasewa Madawa Sewa, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang memiliki arti melayani sesama manusia merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Dalam sambutannya mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir, Pratikno mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu. Selamat Hari Raya Nyepi untuk umat Hindu dan selamat Tahun Baru Saka, dan mewakilkan saya untuk hadir. Tadi kita menyampaikan bahwa pesan Nyepi ini kan bukan hanya relevan untuk umat Hindu, tetapi pesan Nyepi itu juga relevan untuk semua orang lah, semua umat manusia. Di tengah kita yang dihadapkan dengan dunia yang cepat berubah, dengan hiruk pikuk segala informasi yang tiada henti. Nah, ini kan dalam rangka silaturahmi lah, antar sesama umat manusia, antar sesama Hindu, antar sesama tokoh, dan juga di luar umat Hindu. Selain itu ritual, makanya kita ingin supaya tidak hanya sekedar ritual, artinya adalah ada yang bermanfaat, ada yang dirasakan oleh umat. Itu apa? Memberikan sewa. Sewa itu bukan sewa rumah. Sewa itu bahasa Sanskertanya pelayanan. Makanya disebut manawa sewa, madawa sewa, terdiri dari mana manusia sewa, memberikan pelayanan kepada manusia, sama juga berbakti kepada Tuhan. Hari Suci Nyepi kali ini diharapkan menjadi ajang refleksi diri dan menjaga hubungan baik antar sesama manusia, alam, dan Tuhan. Selain acara silaturahmi, perayaan Nyepi tahun ini juga diisi dengan berbagai agenda sosial seperti donor darah, penanaman pohon, bakti sosial, hingga sedekah. Dari Jakarta, salam rahmat Pandu Priyo, Rama Romadona, iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, tembok kolam penampungan air di Pondok Pesantren Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Akibatnya 4 santri meninggal dunia dan 25 santri lainnya terluka. Tembok kolam penampungan air di Pondok Modern Darussalam Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Ambrolnya tembok dipicu tanah longsor yang terjadi Jumat siang. Saat kejadian, para santri sedang mengantre untuk mandi.
Naas mereka tertimpa reruntuhan tembok hingga terjebak puing-puing bangunan. Akibatnya 25 santri terluka dan 4 lainnya meninggal dunia. Untuk jumlah korban yang meninggal itu ada 4 dan 5 orang dinyatakan selamat. Untuk kendala yang kami hadapi karena cukup tebalnya fondasi yang menimpa tembok kamar mandi sehingga cukup mempersulit kami pada saat melakukan evakuasi, dan ditambah dengan adanya ruangan yang sangat sempit sehingga harus ekstra hati-hati karena struktur bangunan juga sangat labil. Evakuasi korban berlangsung hingga 13 jam. Kini para santri yang terluka menjalani perawatan di RSUD Merah Putih Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.